Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dari paper yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Kisah tentang keturunan Abraham dari Keturah dalam kitab Kejadian. Baiklah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Kitab Kejadian mencatat tentang biografi Abraham yang memiliki keturunan dari Sarai, Hagar, dan Keturah. Dari Hagar lahirlah Ismail dengan keturunannya. Ini terdapat dalam kitab Kejadian bab 25 ayat 12 sampai dengan 18. Dan dari Keturah dan keturunannya dicatat di Kejadian bab 25 ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan dari Sarai lahirlah Ishak yang berarti tertawa, yaitu anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ini terdapat dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 19. Sebelum pada Hagar dan Keturah, dari Ishak lahirlah dua generasi, yaitu Esau berarti merah dan keturunannya, dan melahirkan bangsa Edom dan Yakub. Keturunannya 12 anak laki-laki dan 1 perempuan, dan dari 12 anak Yakub lahirlah bangsa Israel. Salah satu anak Yakub adalah Yehuda, yang berarti pujian, yang mana saat Yakub masih hidup memberkati, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Ini terdapat dalam kitab Kejadian bab 49 ayat 10. Dari Yehuda ada tongkat kerajaan, dan kitab 1 Tawarikh bab 4 ayat 1 sampai dengan 22 mencatat tentang generasi Yehuda. Kitab Matius bab 1 ayat 3 sampai dengan 6 memberikan catatan dari Yehuda sampai Raja Daud. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Kisah mengenainya terbentang mulai dari Kejadian pasal 11 sampai dengan 25. Nama Abraham dan apa yang tercatat mengenai dia diulang kembali di kitab berikutnya, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa Abraham dibenarkan karena imannya oleh Tuhan. Merupakan poin yang paling penting berkenan tentang dia. Paulus adalah seorang rasul dalam zaman yang berbeda yang menganggap prinsip ini untuk menjelaskan tentang anugerah keselamatan karena iman. Surat Paulus kepada jemaat di Roma dengan sistematis menjelaskan mengenai keterkaitan Abraham dengan orang Kristen dari masa ke masa. Panggilan Allah kepada Abraham terjadi setelah peristiwa Menara Babel yang membuat manusia diserahkan ke seluruh bumi. Ini terdapat dalam Kejadian bab 11 bagai embun di padang gurun. Panggilan Allah kepada Abraham merupakan anugerah keselamatan di tengah hukuman. Abraham yang menerima panggilan penting ini harus menanggapinya secara positif. Panggilan Allah yang dinyatakan kepada Abraham yang kemudian dinamakan Abraham ini terdapat dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 5. Sebagai seorang pribadi, namun dampaknya meliputi semua kaum di muka bumi ini, di mana tampak di dalamnya bagaimana sifat panggilan itu terhadapnya, yakni bersifat pribadi, perpisahan, dan perjanjian. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian B yang berisi tentang perjanjian. Perjanjian dengan Abraham adalah janji Allah mengenai keturunan Abraham, tanah yang akan diberikan kepada mereka, dan berkat yang akan datang melalui keturunan Abraham, meskipun keturunan Abraham melalui Ishak
menjadi bangsa yang dipilih untuk melaksanakan perjanjian ini. Janji berkat kepada seluruh bangsa melalui keturunan Abraham berlaku bagi semua umat manusia yang dihayati dalam tradisi Kristen sebagai pemenuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Selain dari Sarah yang melahirkan Ishak, Abraham juga memiliki anak-anak dari istrinya yang kedua, Keturah. Ini terdapat dalam Kejadian bab 25 ayat 1 sampai dengan 4. Walaupun anak-anak ini tidak menjadi penerus utama perjanjian, mereka tetap merupakan keturunan Abraham dan memiliki peran dalam menyebarkan bangsa-bangsa lain. Namun, Allah memilih Ishak sebagai keturunan yang akan meneruskan perjanjian tersebut. Allah juga berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham sebagai milik mereka. Dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 7, Allah berkata, "Kepadamu, keturunanmu akan kuberikan tanah ini." Dalam Kejadian bab 15, Allah menegaskan janjinya ini dengan membuat perjanjian yang lebih formal dengan Abraham. Allah memerintahkan Abraham untuk menyediakan hewan sebagai persembahan dan membuat perjanjian yang lebih mendalam, di mana Allah menyatakan bahwa keturunan Abraham akan menduduki tanah yang luas yang membentang dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Janji Tuhan mengenai Abraham adalah dengan memberikan banyak sekali anak-anak atau keturunan. Janji Tuhan di dalam memberikan keturunan dapat dilihat di dalam Kejadian bab 15 ayat 5 yang berbunyi, "Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta beriman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian C tentang analisa dan pembahasan. Pernikahan Abraham dengan Keturah setelah Sarah menunjukkan bahwa meskipun janji Allah kepada Abraham melalui Ishak adalah yang utama, Abraham tetap diberkahi dengan keturunan lain, Keturah, yang tidak disebutkan secara rinci dalam Alkitab, bisa dipahami sebagai bagian dari cara Allah menggenapi janjinya kepada Abraham untuk memberikan banyak keturunan. Ada beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan dalam peran Keturah dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, pemulihan setelah kehilangan Sarah. Abraham menikah lagi setelah Sarah meninggal, yang mungkin menunjukkan bahwa dia ingin meneruskan kehidupan dan keturunannya. Yang kedua, perkembangan sosial dan politik. Anak-anak Abraham dari Keturah seperti Midian menjadi bangsa yang cukup besar dan mempengaruhi sejarah selanjutnya. Misalnya, bangsa Midian yang dikenal dalam cerita Musa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bagian D, yaitu makna dan pesan dari keturunan Abraham dengan Keturah. Beberapa pesan atau makna yang bisa diambil dari kisah di antaranya ada dua, yaitu yang pertama, pemberkatan Allah yang melimpah. Walaupun Ishak adalah pewaris janji utama, keturunan dari Keturah tetap menunjukkan bahwa berkat Allah tidak terbatas pada satu garis keturunan. Ini bisa dilihat sebagai pengingat bahwa Allah memberkati orang-orang dalam berbagai cara, meskipun melalui jalur yang berbeda. Yang kedua, pemisahan garis keturunan. Anak-anak Abraham dari Keturah, meskipun diberkati, tidak menjadi pewaris utama janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham melalui Ishak. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara keturunan yang mendapat janji khusus dari Allah melalui Ishak dan yang tidak. Baiklah,
Yang bagian yang E yaitu tentang menurut ahli. Walter Lab juga mengamati bahwa seiringnya kelaparan melanda tanah Kanaan mendorong masyarakatnya merantau untuk mencari rezeki, dan biasanya ke negeri Mesir yang kaya. Saudara-saudara Yusuf, Naomi, dan Ruth ke tanah Moab. Lab melihat bahwa dari sisi manusiawi, strategi Abraham untuk meminta Sarai berdusta mengenai status perkawinan mereka adalah sebuah hal yang wajar, dikarenakan orang Mesir tidak menghargai dan tidak menghormati status perkawinan orang asing yang masuk ke negerinya. Yang F, tentang relevansi kisah keturunan Abraham dari keturah dalam kehidupan dan pengajaran Katolik. Ini memiliki 4 karakteristik, yaitu keturunan Abraham melalui keturunan menunjukkan bahwa berkat Allah melimpah tidak hanya melalui satu garis keturunan, yaitu Ishak, tapi juga melalui keturunan-keturunan lain yang lahir dari keturah. Yang kedua, meskipun Ishak adalah penerus utama perjanjian dengan Abraham, keturunan dari keturah tetap menjadi bagian dari rencana Allah untuk dunia. Allah memberikan banyak keturunan kepada Abraham, sebagaimana dijanjikannya di Kejadian bab 15 ayat 5. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang ketiga, anak-anak Abraham dari keturah meskipun diberkati tidak menerima janji utama yang diberikan melalui Ishak. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan garis keturunan dengan Ishak sebagai penerus utama perjanjian dan anak-anak dari keturah sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang lebih luas. Dan yang keempat, atau yang terakhir, beberapa keturunan Abraham dari keturah seperti Midian berperan penting dalam sejarah bangsa Israel dan dalam narasi Alkitab. Misalnya bangsa Midian terlibat dalam peristiwa dalam kitab Bilangan, di mana bangsa Israel berperang melawan mereka. Ini terdapat dalam kitab Bilangan bab 31. Yang G, tentang dasar-dasar perjanjian dalam kitab Perjanjian Lama. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadikan Allahmu dan Allah keturunanmu. Yang H, tentang dasar-dasar perjanjian dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, persamaan istilah kasih karunia, berit, dalam bahasa Ibrani ialah ungkapan kasih karunia, diathet dalam bahasa Yunani, yang merujuk kepada waisak atau anugerah yang umum dalam satu perjanjian atau waisak adalah pemberian cuma-cuma kepada satu pihak yang sebenarnya secara hukum tidak berhak untuk memperoleh pemberian itu. Yang I, tentang konsep mengenai pemisahan dari yang jahat. Ini adalah dasar dalam hubungan Allah dengan umatnya. Yang J, tentang sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, keuntungan untuk tinggal di negerinya jauh lebih banyak daripada keuntungan ketika ia meninggalkan negerinya. Kesimpulannya dari tentang kisah Abraham ini yaitu dalam memenuhi sebuah panggilan pelayanan atau perjalanan sesuai kehendak Tuhan adalah penyataan dari Allah dan firman-Nya kepada orang pilihannya. Terkadang perintah atau firman yang disampaikan kepada seorang pilihan Tuhan mustahil untuk dilakukan. Tetapi karena iman, ketaatan, dan ketekunan yang dimilikinya, sehingga dapat menjalani semua itu dan mendapatkan hasil yang baik, seperti proses pemanggilan Allah terhadap Abraham dari negerinya dan dari sanak saudaranya adalah cara Tuhan untuk menyatakan
menyalurkan berkat-Nya kepada semua umat. Tuhan memilih Abraham karena ia adalah pribadi yang taat dan memiliki iman yang baik kepada Tuhan. Kisah keturunan Abraham dari keturah dalam kitab Kejadian mengandung banyak makna yang relevan untuk kehidupan iman Kristiani. Meskipun keturunan dari keturah tidak menjadi penerus utama janji Allah yang diberikan kepada Abraham melalui Ishak, Allah tetap memberkati mereka dengan banyak keturunan yang menunjukkan bahwa berkat Allah melimpah untuk semua bangsa, bukan hanya untuk satu garis keturunan saja. Demikian materi atau penjelasan yang telah saya sampaikan dari hasil paper yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dimengerti bagi kita semua.